Halo guys, selamat datang kembali di Kuadran 4 Channel. Di pembahasan topik reksadana bagian pertama sebelumnya, saya telah memaparkan mengenai definisi, sejarah, bentuk hukum, nilai aktiva bersih, dan jenis-jenis reksadana. Pada bagian kedua ini, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kelebihan reksadana, risiko investasi reksadana, tugas atau kewajiban manajer investasi, reksadana online, dan prospektus. Baiklah, kita mulai pembahasan pertama kita ya. Kelebihan reksadana. Reksadana memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik. Antara lain, yang pertama, reksadana dikelola oleh manajemen proporsional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilakukan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran manajer investasi sangat penting mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisis harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Kelebihan yang kedua adalah adanya diversifikasi investasi reksadana. Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko, tetapi tidak dapat menghilangkan risiko karena dana atau kekayaan reksadana diinvestasikan pada berbagai jenis efek, sehingga risikonya pun tersebar. Dengan kata lain, risiko tidak sebesar risiko bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. Kelebihan yang ketiga adalah adanya transparansi informasi dalam pengelolaan reksadana. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya secara teratur, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya setiap saat. Pengelola reksadana wajib mengumumkan nilai aktiva bersih atau NAB-nya setiap hari di surat kabar, serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur, sehingga investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin. Kelebihan yang keempat adalah likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai dengan ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana, sehingga memudahkan investor mengelola arus kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya menjadi sangat liquid. Kelebihan yang kelima adalah biaya transaksi rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa. Selain mempunyai kelebihan, investasi reksadana juga memiliki resiko. Investor harus mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli reksadana. Adapun risiko investasi reksadana ini adalah yang pertama itu risiko menurunnya nilai aktiva bersih atau NAB unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut yang mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan penyebab fundamental lainnya. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini bisa terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, manajer investasi tersebut mengalami rush atau penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga mempengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut bisa karena situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio reksadana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan manajer investasi sebagai pengelola reksadana tersebut. Yang ketiga adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish
atau harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan nilai aktiva bersih atau NAB yang ada pada unit penyertaan reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis reksadana tertentu, investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio reksadana itu sendiri. Yang keempat adalah risiko default. Risiko default terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Pada pembahasan tadi disebutkan, pengelolaan portofolio suatu reksadana itu dilakukan oleh manajer investasi. Sebenarnya apa yang menjadi tugas dan kewajiban manajer investasi reksadana? Manajer investasi reksadana memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kumpulan dana investasi yang berasal dari para investor, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nantinya manajer investasi reksadana yang akan memutuskan dan memilih instrumen investasi di mana dana-dana tersebut akan ditempatkan, seperti deposito, surat berharga atau obligasi, dan saham yang nantinya akan menjadi sebuah portofolio investasi. Manajer investasi reksadana dalam mengelola dana investasi berpedoman pada poin-poin yang terdapat di prospektus reksadana. Kewajiban manajer investasi reksadana adalah menghitung dan melaporkan nilai investasi reksadana para investor setiap harinya, sehingga investor dapat mengetahui berapa posisi nilai investasinya pada reksadana yang dibelinya. Dari laporan manajer investasi reksadana ini, para investor dapat mengevaluasi kinerja reksadana. Atas tugas dan kewajiban manajer investasi reksadana, seorang manajer investasi akan mendapatkan fee atau bayaran yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditentukan dari nilai aset yang harus dikelola atau dicantumkan terbuka pada prospektur reksadana yang dapat dibaca semua calon investor saat atau sebelum membeli reksadana. Selanjutnya kita masuk ke reksadana online. Reksadana online sebelum tahun 2014 telah ada, tetapi memasuki tahun 2014, reksadana online yang baru mulai diperkenalkan. Dengan reksadana versi baru ini, pembukaan rekening tetap dilakukan tatap muka di perusahaan penjual reksadana, tetapi selanjutnya pembelian maupun penjualan kembali reksadana dapat dilakukan secara online, di mana tidak diperlukan penyerahan dokumen apapun dan tentunya tidak perlu menemui manajer investasi atau agen penjualnya. Seperti halnya agen penjual reksadana, maka reksadana online tidak mengutip biaya apapun, tetapi selling fee ketika membeli dan redemption fee ketika menjual tetap harus dibayar, atau memotong jumlah reksadana atau uang kita. Cut off time pembelian dan penjualan reksadana online adalah sama dengan reksadana biasa, yaitu pukul 13 WIB. Cut off time pada reksadana adalah batasan waktu penerimaan transaksi pembelian atau subscription, transaksi penjualan kembali atau redemption, dan transaksi pengalihan atau switching setiap harinya. Apabila Anda melakukan transaksi pembelian, penjualan, dan pengalihan unit penyertaan sebelum cut off time, maka Anda akan mendapatkan NAB per unit pada hari bursa yang sama. Apabila Anda melakukan transaksi pembelian melalui cut off time atau pada hari libur, maka Anda akan mendapatkan NAB per unit pada hari bursa selanjutnya. Reksadana online jauh lebih aman daripada internet banking, karena seperti halnya internet banking yang menggunakan username dan password, mungkin juga dilengkapi dengan token dan semuanya berhubungan langsung dengan rekening bank kita dan tidak ada hubungannya dengan rekening orang lain. Reksadana online memiliki sejumlah keunggulan. Yang pertama, jumlah investasi yang sangat terjangkau. Investasi reksadana bisa dilakukan mulai dari Rp50.000 bahkan Rp10.000. Kedua, kemudahan pendaftaran. Proses pendaftaran dilakukan via online dan tidak perlu harus hadir di kantor cabang. Yang ketiga, diskon biaya transaksi reksadana. Sejumlah platform reksadana online memberikan diskon atau bahkan gratis biaya investasi. Yang keempat, fitur analisis kinerja dan monitoring yang komprehensif. Salah satu keunggulan reksadana online adalah monitoring kerja bisa dilakukan secara real time dengan berbagai alat analisis yang tersedia secara gratis. Yang kelima, kemudahan membeli dan menjual reksadana. Investor untuk melakukan pembelian dan penjualan reksadana cukup dilakukan via online dan tidak perlu hadir melakukan tanda tangan. Yang keenam, fitur auto invest.
yaitu nasabah bisa membuat proses investasi reksadana secara rutin dan otomatis. Sesuai jangka waktu dan jumlah investasi yang sudah ditentukan oleh nasabah, fitur Auto Invest akan mendebit rekening nasabah untuk menarik dana dan melakukan investasi reksadana secara otomatis. Dengan cara ini, proses investasi yang berkesinambungan bisa diterapkan secara lebih mudah. Selanjutnya, hal terakhir yang akan kita bahas adalah prospektus. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum reksadana dengan tujuan pemodal membeli unit penyertaan reksadana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus. Dokumen tentang reksadana yang paling penting adalah prospektus. Di dalam prospektus, calon investor bisa membaca dan menganalisis sejumlah hal penting terkait pengelolaan reksadana, yaitu yang pertama, legalitas reksadana. Legalitas reksadana maksudnya adalah izin pembentukan dan dasar legalitas dari reksadana yang diperoleh dari regulator. Yang kedua, manajer investasi. Di prospektus akan tertera informasi siapa pengelola reksadana tersebut, termasuk latar belakang dan pengalaman mereka dalam pengelolaan reksadana. Yang ketiga, bank kastodian. Bank kastodian ini merupakan pihak yang menyimpan harta reksadana dan uang nasabah agar dana nasabah tidak hilang atau dibawa lari. Yang keempat, jenis dan kebijakan investasi. Di bagian ini diberikan informasi bagaimana uang investor di reksadana akan diinvestasikan oleh manajer investasi dan apa strategi kebijakan investasi yang ditempuh oleh manajer investasi. Yang kelima, biaya reksadana. Di bagian ini diberikan informasi apa saja biaya yang harus ditanggung oleh investor. Yang keenam, resiko yang dihadapi. Di bagian ini kita akan mendapatkan informasi apa kemungkinan resiko yang dihadapi dalam reksadana yang bisa menyebabkan nilai uang yang sudah ditempatkan di reksadana berkurang. Yang ketujuh, hak investor. Di bagian ini kita akan diberikan informasi mengenai apa hak yang dimiliki investor yang wajib dipenuhi oleh pengelola reksadana. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada topik reksadana kita bagian yang kedua ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kuadran 4 channel. Sampai jumpa.